Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima kemarin kita sudah membahas tentang sistem manajemen basis data dan juga terkait dengan keamanan informasi, kemudian juga ethical hacking, kemudian juga terkait dengan yang uh, keamanan-keamanan di bidang teknologi seperti itu. Sekarang kita masuk pada bab yang keenam, itu terkait dengan bagaimana sih pengembangan sistem informasi, kemudian juga terkait dengan bahasa pemrograman yang digunakan, kemudian juga terkait dengan enterprise computing seperti itu. Seperti biasa, ada deskripsi singkat tentang materi yang akan kalian pelajari, kemudian juga manfaatnya, kemampuan akhir yang akan didapatkan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan pada pertemuan ke-6 ini, kemudian juga ada indikator-indikator pada penilaiannya. Oke, kita masuk sedikit membahas, nanti secara lengkap silahkan kalian pelajari di buku ajar yang sudah dibagikan seperti itu. Ini kita terkait dengan pengembangan sistem informasi, ya. Kita tahu saat ini sistem informasi itu hampir ada pada sebuah enterprise ataupun juga perusahaan ataupun juga semua yang terkait dengan teknologi seperti itu pasti membutuhkan sebuah sistem informasi, ya. Tentunya pengembangan sistem informasi ini tidak jalan di tempat gitu ya, pastinya akan ada terus update dalam sebuah pengembangan yang terkait dengan sistem informasi seperti itu. Apa saja sih yang diperlukan korporasi ataupun juga perusahaan dalam sebuah pengembangan sistem informasi? Itu terkait dengan sistem analis, kemudian juga sistem development, ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana pengembangan sistem informasi itu menjadi sebuah terintegrasi ya, atau integrity ya. Ada repository ya, ini terkait dengan sistem knowledge dan dokumentasi data, ada database, kemudian juga ada program library-nya, kemudian juga ada sistem owner-nya, kemudian juga ada sistem user ya. Nah, ini adalah bagian satu kesatuan dari pengembangan sistem informasi seperti itu. Oke, sekarang kita sedikit membahas tentang sistem development life cycle ya. Ini bagaimana perputaran dalam sebuah sistem informasi ya. Jadi perputaran sistem informasi itu dia pasti akan mengikuti juga perputaran pola bisnis model dan juga bisnis proses yang terjadi dalam sebuah perusahaan seperti itu ya. Jadi dia akan mengikuti. Ini kita lihat ya bagaimana satu dengan yang lainnya itu saling terkait ya, baik itu analis, desain, kemudian juga implementasi, kemudian juga hal yang terpenting itu adalah bagaimana sistem itu diciptakan, teknologi itu diciptakan, tapi yang lebih utama itu adalah terkait dengan maintenance ataupun juga perawatan yang perlunya ada evaluasi, kemudian juga ada monitoring, kemudian juga tindakan-tindakan selanjutnya agar apa? Agar pengembangan-pengembangan dalam sebuah transformasi digital seperti itu ya, itu bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan dari sebuah perusahaan ataupun juga stakeholder yang lain. Oke, terus sedikit kita membahas tentang bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini banyak sekali ya. Sekarang yang lagi trending itu terkait dengan Python ya. Di mana Python ini lebih banyak dikembangkan untuk data science gitu ya, nanti ke depannya untuk data science. JavaScript ya, JavaScript ini bahasa pemrograman udah lama juga, SQL ini terkait dengan bagaimana struktur query language-nya, kemudian juga Python ya, ini Python dalam beberapa tahun ke depan ini akan selalu trending untuk Python ya, karena digunakan untuk data science ya, ilmu data ini lagi trending juga ya, jadi hit ya. Kemudian juga ada Java ya. Java ini adalah bisa digunakan untuk banyak aplikasi yang terdapat di Android seperti itu. PHP ini udah lama ya, Hypertext Preprocessor ini udah lama dan ini sudah mulai ditinggalkan juga.
Kemudian sedikit kita akan bahas tentang enterprise computing ya. Enterprise itu adalah sebuah organisasi apa saja ya. Itu bisa perusahaan ataupun juga yang terkait dengan perusahaan multinasional, universitas gitu ya. Yang bentuknya itu adalah sebuah organisasi di mana dalam sebuah organisasi itu pasti ada divisi-divisi yang terkait dengan teknologinya. Nah, bagaimana teknologi itu berperan dan menyelaraskan antara kebutuhan bisnis dan juga kebutuhan perusahaan dan juga tentunya kebutuhan-kebutuhan dari stakeholder ataupun juga owner pada perusahaan tersebut. Sedikit membahas ya, ini ada information system, ada prosedur ya, human resource juga penting ya, sumber daya. Tanpa ada sumber daya yang memadai ya, sebagus apapun sistem informasi ataupun juga teknologi yang dikembangkan sebuah perusahaan itu tidak akan ada manfaatnya tanpa ada pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas dan secara kontinu seperti itu. Oke, ini rangkuman. Nanti mahasiswa silahkan baca. Kemudian juga ada soal latihan. Seperti biasa, dalam setiap bab ini ada soal latihan, di mana di sini ada 5 multiple choice. Kemudian juga di sini ada essay 10, silahkan dilengkapi. Kemudian juga nanti ringkasan terkaitan dengan pengembangan sistem informasi, bahasa pemrograman, dan enterprise computing itu kalian rangkum, kalian buat video maksimalnya itu 10 menit, kemudian kalian upload ke akun YouTube masing-masing. Sekian, sampai di sini dulu pada pertemuan ke-6 ini. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan nanti pertanyaannya di chat aja di kolom komentar pada setiap materi-materi yang ada di channel YouTube ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.